Halo, shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara. Saya Henry Indrawan selalu membagikan renungan firman Tuhan. Dan memang itulah firman yang menguatkan setiap kehidupan kita dalam menjalani sehari-hari. Dan saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita belajar untuk tetap andalkan Tuhan apapun keadaan kita. Dan tema saya berbicara tentang bersyukur. Tetaplah bersyukur. Jadi ada alasan kita mengapa kita harus bersyukur, karena dunia ini membawa orang-orang semakin ketakutan, semakin tidak ada pengharapan. Tetapi dengan bersyukur kita akan melihat pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Dan saya akan memberikan beberapa menit suatu gambaran atau contoh video yang kita akan saksikan yang sangat berkati iman kita, bahwa orang yang bersyukur akan selalu menyadari kita hidup sangat berarti. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Harvey, can you believe that my friend just purchased a private jet? Man, I wish I could afford one of those. Well, you're not doing so bad yourself, sir. But you don't understand. If I had one of those, man, I'd be much happier. Hey man, sorry to bother you. Is this the new Rolls Royce? This is like my dream car. Yeah, it is. You know, man, I'd be so happy if I had a car like this instead of my piece of junk. I must be the luckiest guy on earth. Anyways, I gotta run, but thanks for talking to me. You know what, Harvey? Now that I think about it, I guess I'm not doing so bad, you know? I guess the only way to be happy is to appreciate what you already have. Piece of junk. I hate this car. What happened? Did your car break down? No, it runs fine. I'm just tired of this cheap thing. It's definitely not a Rolls Royce, that's for sure. At least you have a car. I have to take the bus everywhere. I would be so happy if I had one. Anyway, I gotta run. I don't want to miss the bus. I hope you have a good day. Wow. Guess I'm fortunate to have a car at all. Sucks. I hate taking the bus. Hey, everything okay? Yeah, it's fine. I'm mad because I missed the bus. I just wish I had a car. Well, I have to bike home 20 miles every day because I can't afford the bus. 20 miles? It's a long way to bike. Yeah. Wish I could give my legs a break one of these days. Anyway, I'm gonna take off, but cheer up. Maybe taking the bus isn't that bad after all. Man, I hate this bike. I am so tired of having to bike home every day. Hey, is everything okay? Yeah, I wish I could afford the bus. My legs are exhausted. Oh, well, look at it this way. At least your legs work. That's a blessing right there. Oh my God. I am so sorry. That was really inconsiderate of me. Don't be sorry. I'm happy with my life and with what I have.
even if I can't use my legs. If you don't mind me asking, how do you stay so happy? Well, I wasn't always happy with not being able to walk. That is, until I met someone who reminded me, at least I have arms. I guess it's true what they say. The only way to be truly happy is to appreciate what you have. Thank you. Have a nice day. Ya, puji Tuhan saudara, saya percaya saudara diberkati lewat video tersebut, di mana kita diajarkan untuk tetap bersyukur apapun keadaan kita, karena rasa syukur bukan ditentukan dari faktor luar atau hal-hal yang di luar kita, di luar kemampuan kita, tetapi bersyukur adalah menerima keadaan kita, karena di balik itu semua ada Tuhan yang selalu mengasihi kita, karena kita diciptakan unik. Dia melakukan sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Jadi jangan pernah iri dalam kehidupan ini. Puji Tuhan saudara, mari kita terlebih dahulu sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih apapun keadaan kami. Kami tahu bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan tidak meninggalkan kami, orang yang berseru kepada nama Tuhan. Berkatilah Tuhan orang-orang yang saat ini mendengarkan firman-Mu dari YouTube ini. Diberkatilah mereka dalam nama Yesus. Apapun pergumulan mereka, Tuhan buka jalan, sehingga kami belajar menerima hidup ini, menghargai hidup ini. Betapa Tuhan menciptakan kami. Ada rencana-rencana yang indah atas setiap kami, sehingga kami tidak perlu iri dengan yang lain, tapi kami belajar untuk bersyukur dalam hidup ini. Terima kasih, Roh Kudus urapi. Haleluya. Amin. Mari saudara kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan saya tambahkan ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Haleluya. Saudara, kita membaca Alkitab ini saja diberkati Tuhan. Mengapa? Karena pemazmur di sini dalam satu perikop, yaitu pasal 118, itu menceritakan tentang rasa syukur. Orang yang selalu bersyukur pasti dia memuji-muji Tuhan. Jadi mari saudara, kita belajar dari hal ini. Banyak belajar untuk bersyukur. Memang tidak mudah untuk bersyukur, tetapi ayo kita ambil waktu kita selalu dengan rasa syukur, menerima, karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan tadi, Israel itu melambangkan sebagai umat perjanjian. Kita adalah umat-umat perjanjian Tuhan. Dan juga kaum Harun itu berbicara tentang keturunan ilahi. Orang yang takut akan Tuhan itu bicara tentang hidupnya bagi Tuhan, taat dan setia. Pada saat kesesakan, Tuhan jawab aku, Tuhan di pihakku. Sekalipun banyak orang yang merancangkan kejahatan. Mengapa? Karena di ayat-ayat selanjutnya itu bercerita tentang musuh, orang yang berusaha untuk membinasakan, untuk menghancurkan masa depan pribadi kita. Tuhan tetap bela kita. Jadi jangan pernah merasa engkau sendirian, jangan pernah takut, karena ada Tuhan. Jadi mari kita tetap belajar untuk selalu bersyukur dalam hidup ini, karena dengan kekuatan syukur kita, maka imun kita pun akan meningkat saudara. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Puji Tuhan. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, dalam perikop ini itu menceritakan tentang anugerah, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan.
penyertaan Tuhan. Sehingga ayat ini diulang-ulang. Kalimatnya adalah sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengapa? Karena begitu benar-benar mereka mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Dan saudara yang kasih Tuhan, dan di ayat-ayat yang saya sudah baca ini, itu juga menceritakan bahwa Tuhan sedang melatih kita, mengajar kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan juga Tuhan digambarkan sebagai pintu gerbang, artinya dia pembuka jalan bagi setiap kita yang tertutup jalannya, tertutup berkatnya. Ketika kita datang kembali kepada Tuhan, dia buka jalan. Dan dikatakan lagi ayat selanjutnya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berseru kepada namanya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, begitu banyak alasan untuk kita bisa bersyukur. Jadi tujuan kita tetap bersyukur adalah yang pertama, kita menjadi kesaksian hidup bagi nama Tuhan. Jadi dengan perbuatan kasih Tuhan, kita bisa menceritakan kasih Tuhan. Kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena di dunia ini orang-orang mengalami ketakutan. Mereka merasa tidak ada pengharapan, putus asa. Yang sudah terjadi tidak mungkin bisa tertolong lagi. Tidak ada mungkin perubahan. Tetapi kita bisa berkata, kita tetap bersyukur di tengah-tengah badai kehidupan ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya dikatakan, tangannya yang perkasa menolong kehidupan kita selalu dan selalu, saudara. Jadi mari ceritakan perbuatan kebaikan Tuhan atas kita. Kita sehat saja, kita bisa bernafas saja, kita sudah bersyukur, itu anugerah Tuhan. Jadi jangan pernah abaikan kesehatan saudara, jangan pernah remehkan kesehatan saudara, karena itu sangat mahal dalam kehidupan kita. Jadi mari kita tetap belajar untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Jangan selalu mengambil waktumu untuk mengeluh, untuk khawatir, untuk bimbang. Memang betul kehidupan ini membawa kita seperti tidak ada kepastian. Tetapi saat ini firman Tuhan ajarkan kita, mari ceritakanlah kebaikan Tuhan sehingga kita bisa bersyukur atas anugerahnya. Yang kedua, tujuan kita bersyukur adalah kita menghormati atau menghargai Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tadi dikatakan, ingatlah bahwa orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya diberkati. Kita menghormati Allah kita sehingga kita tidak selalu hidup dalam mengeluh, sehingga hidup kita dalam dikuasai dengan ketakutan. Mengapa? Karena kita percaya, kita hormati Tuhan kita, dan Tuhan pasti akan melihat respon hati kita yang kita benar-benar menghormati Dia. Jadi menghormati Tuhan dimanapun kehidupan kita, kita menghormati Tuhan dengan rasa syukur kita. Artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sehingga rasa kesombongan itu tidak ada. Rasa keangkuhan, egois kita pun itu tidak akan bekerja atas kita. Kenapa? Karena dengan rasa syukur kita menyadari bahwa semua hanyalah pemberian Tuhan. Dan yang ketiga, tujuan kita untuk tetap bersyukur yaitu kita pasti mengalami perlindungan Tuhan. Saudara boleh baca ayat ini di dalam satu perikop pasal 118, itu menceritakan pertolongan, penyertaan, anugerah dan lain-lainnya. Kebaikan Tuhan semua digenapi oleh Tuhan atas mereka yang para penulis kitab Mazmur. Demikian kita juga adalah orang-orang yang bermazmur, orang-orang yang memuji Tuhan. Pasti Tuhan memberikan perlindungan atas kita. Dia beri kekuatan di setiap badai hidup. Dia beri kelegaan di setiap jawaban doa kita. Dan Dia pasti memberikan kemenangan atas hidup kita, saudara. Jadi iblis tidak berdaya karena kekuatan rasa syukur itu. Dan itu saja yang saya bagikan. Ingatlah saudara, apapun keadaan kita belajar untuk tetap bersyukur.
Karena memang kita tidak bisa mengubah keadaan kita, tapi dengan rasa syukur kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, dan kita melihat kemuliaan Tuhan, mukjizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita tanpa batas. Karena Tuhan kita tidak terbatas dengan apapun juga. Dan itu yang saya bisa bagikan. Biarlah renungan ini menjadi kekuatan iman kita sampai kita dipanggil Tuhan. Jadi tetaplah bersyukur, ada Tuhan bagimu, bagi saya, bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan bagikan channel ini ke banyak orang agar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Shalom. Haleluya.